Ini kita bagaimana mengimplementasikan yang strategic procurement tadi yang disebut dengan transformasi pengadaan. Jadi saya selalu memegang kredo ini, menuju pengadaan mudah, cepat, terpercaya, dan berkelanjutan. Kalau istilah saya itu sekarang pengadaan yang aman dan mensejahterakan. Jadi nggak ada lagi pengadaan yang mengkhawatirkan, kira-kira gitu. Nah ini lingkupnya, ini apa program transformasi, kemudian kita lihat dasar hukumnya untuk BUMN BLU yang boleh, transformasi definisi, tujuan pengadaan, lingkup transformasi, hubungan pengadaan dan organisasi, dan tujuan program transformasi pengadaan, kira-kira gitu. Nah kita mulai aja, apa program transformasi pengadaan? Ya ini sering disebutkan, mungkin teman-teman di pemerintah juga sering dengar dengan istilah modernisasi pengadaan. Sama aja sebenarnya. Jadi program merubah pola pengadaan yang transaksional. Nah ini definisi yang kita endorse. Jadi merubah, yang namanya transform itu merubah, berpindah dari pola lama menjadi pola baru. Jadi transaksional menjadi strategik. Dengan tujuannya mendapatkan best value for money dengan efektif dan efisien dan menselaraskan dengan tujuan pengadaan, dengan tujuan organisasi. Jadi ada keselarasan yang di situ yang harus dicapai. Dan memang saya meng-highlight di sini untuk BUMN dan BLU yang boleh melakukan transformasi, ini kalau manajemennya oke, bisa langsung dieksekusi. Nah ini yang BUMN BLU ini kita lihat dasar hukumnya itu banyak sekali ya. Sudah ada dasar hukum BUMN itu Permen BUMN MBU 2008 sekarang direvisi 2019. Di sini disebutkan bahwa Menteri mengatakan bahwa BUMN buatlah aturan pengadaan berdasarkan prinsip umum pengadaan dan best practices yang berlaku. Nah ini dua keywords yang harus kita lihat bahwa BUMN ini sebenarnya filosofinya ketika BUMN ingin lepas dari pemerintah, permennya membuat begini, tetapi masih didelegasikan kepada masing-masing BUMN untuk membuat aturan sendiri yang berdasarkan prinsip umum pengadaan dan best practices. Nah tujuannya buat apa? Tujuannya untuk efisiensi, menunggu penciptaan nilai, itu kita bicara penciptaan nilai lagi, itu value creation. Kemudian menyederhanakan dan percepat proses. Kemudian meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ini semuanya ideal situation. Pertanyaannya apakah ini sudah tercapai atau belum? Jadi gitu ya, challenge-nya adalah apakah amanat menteri ini sudah diterapkan di aturan pengadaan dan tujuannya ini tercapai. Nah, BLU sama juga. BLU itu di pasal 61 Perpres 1618 itu dikatakan silakan membuat aturan sendiri. Ini sudah dikecualikan. Nah, ini cukup pimpinan BLU yang membuatnya. Nah, jadi ada dua, ada dasar hukum, kalau kita bicara dasar hukum, sudah men-challenge yang namanya BUMN, BUMD, BLU itu buat aturan sendiri dan berdasarkan prinsip pengadaan dan best practices. Nah, ini LKPP mengeluarkan perlem, ini men-challenge lagi nih, karena belum keluar waktu itu contohnya. Mungkin kecuali Bu Eka sekarang udah mulai agak sedikit jalan. Nah ini yang menarik, ini saya memberanikan diri ya, setelah saya mengamati. Yang pertama kita harus redefinisikan adalah pengadaan. Nah ini nggak tahu nih, saya besok diundang Ibu Haja Melani ngomong di LKPP, tapi saya akan coba tawarkan saja kalau mau. Kalau kita berbicara tadi konsep yang simple, fast, trusted itu kita harus meredefinisi ulang apa itu pengadaan. Nah kalau pengadaan di Perpres 16 2018 yang terakhir dan juga di 1221 itu dikatakan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Saya di sini menambahkan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima dan pembayaran. Ini yang saya coba mempropos. Kenapa ini disebutkan? Karena tujuannya sangat mulia, tujuan mudah. Ini tadi saya kembalikan lagi. Setelah saya amatin, ini akan tercapai kalau definisi pengadaannya kita rubah atau kita improve. Cepat ini nggak akan mungkin kalau kita masih pakai manual payment. Kenapa? Karena pembayaran itu dampaknya paling besar kepada pengadaan. Vendor itu akan menaikkan harga kalau bayarnya nggak jelas. Gitu ya. Jadi ini satu yang saya usulkan adalah adanya kata-kata
procure to pay kalau di best practices. Buktinya sekarang kita belanja online itu malah bayar dulu baru barang datang. Nah ini kan enggak, barang datang baru bayar. Jadi comply gitu ya. Transformasi definisi, redefinisi. Nah, pengadaan barang dan jasa selanjutnya di perumahan adalah kegiatan untuk penyediaan dan pengoperasian sarana atau prasarana dan jasa penunjang suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai strategi pembayaran. Jadi di sini kegiatan pengadaan itu sebenarnya ada cuma menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, pertanyaannya apakah sarana? Sarana adalah fasilitas atau alat dan bahan habis pakainya. Kita perlu yang namanya komputer, tapi kita juga perlu barang habis pakainya, yaitu printer, yang perlu seperti cartridge, kertas, dan lain-lain. Jadi yang kita perlu itulah sarana. Sarana kantor, ada lagi sarana IT. Ya. Nah ini kita disederhanakan supaya kita melihat pengadaan itu bukan semua skala kompleks. Kemudian ada yang namanya prasarana. Prasarana ini adalah fasilitas penunjang berupa gedung, jalan, lab, atau infrastruktur fisik lainnya. Tempat mengoperasikan sarana yang dimiliki dikuasai oleh organisasi. Kita perlu bangunan rumah sakit, ya. Kita perlu jembatan, ya. Tetapi kan itu tidak setiap hari. Ya. Jadi definisi pengadaan itu sarana dan prasarana. Dan prasarana itu adalah yang di mana sarana itu berada. Jadi infrastruktur. Kemudian kita perlu jasa penunjang, berupa apa? Jasa konsultasi dan jasa lainnya. Oke, yang dibutuhkan dalam penyediaan pengurasian dan pembayaran sarana atau prasarana tersebut yang dikuasai oleh organisasi. Oke, jasa konsultasi saya nggak rubah, jasa lainnya nggak rubah. Pekerjaan konstruksi adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pembongkaran, atau pembangunan kembali prasarana lama maupun baru. Jadi kalau kita bikin prasarana itu proyek jadinya, bikin jembatan, bikin gedung, itu satu proyek. Itu ahlinya Pak Samidi besok itu. Nah, proyek ini ada dua, ada proyek lama, proyek baru menjadi proyek baru. Jadi menjadi proyek manajemen baru. Ada juga proyek lama, itu pemeliharaan. Setelah kita bangun gedung ada pemeliharaan. Nah, ini pengadaan juga. Gitu loh. Nah, ini harus direnungkan bersama kalau kita ingin menuju visi tadi menurut saya. Jadi tujuan ini akan tercapai ketika kita mendefinisikan pengadaan itu juga jadi sederhana. Nah, lingkup transformasi pengadaan itu ada 4. 1, regulasi. Ini kita rubah aturannya, jadi meningkatkan maturitas namanya, ini sudah terbiasa, dan kinerja. Jadi kita mature-kan aturannya, kemudian yang belum bisa dibisarkan. Procure to pay belum bisa, ya dirubah aja aturannya, bahwa pengadaan itu sampai procure to pay, udah. Nah, kalau BUMN, BUMD, BLU udah bisa bikin gitu loh. Nah, pengembangan proses, kemudian ada IT. IT ini pengembangan modelnya harus terintegrasi dan pengembangan e-marketplace. Jadi ini sudah nggak bisa cerita, bicaranya adalah katalog. Kita bicara katalog procure to pay, selesai. Kemudian SDM, ini kompetensi. Nah, ini promosinya LSP ini. Kita harus punya orang-orang yang kompeten, bukan hanya sekedar melakukan administration proses. Dan GCG, ini kalau sudah semuanya procure to pay, tidak ada implementasi manusia, ini otomatis dia akan govern. Tidak ada. Problem terjadi yang terbesar di Indonesia adalah karena pengadaannya adalah administratif, terjadi banyak sekali interaksi semua orang, sehingga proses GCG ini dibendung bagaimanapun tidak akan pernah bisa selesai. Nah, dengan kita melakukan ini digital program procure to pay, infiltrasi manusia yang sedikit, ini akan otomatis akan improve. Nah, ini hubungan pengadaan dan organisasi. Nah, di sini ada organisasi, ada visi, ada misi, ada tujuan, di sini ada sasaran. Di sasaran ini adalah kegiatan-kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada strategi menjalankan ini. Semua sasaran ini harus dilakukan aktivitasnya. Misalnya kita menjadi rumah sakit terbesar, terefisien. Apa yang kita lakukan? Melakukan pembinaan SDM, alat, dan segala macam. Tujuannya kita bikin tujuan jangka panjang, ada sasaran jangka pendek. Nah, sasaran ini turun ke strategi pencapaian sasaran. Nah, strategi pencapaian sasaran ini unsurnya cuma 3. Ada orang, ada alat kerja, dan ada metode kerja. Nah, SDM dan alat kerja ini, sarana prasarana ini adalah pengadaan. Jadi link antara pengadaan dengan tujuan organisasi sangat jelas. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo?
Lanjut Pak. Masih ya? Lanjut ya? Lanjut Pak. Oke. Jadi Yang Pak, boleh bertanya Pak? ya boleh. Jadi saya justru ada yang tanya nih. Jadi sehingga ini benar-benar live. Dari mana Pak? Ya, saya dari Jawa Timur Pak. Saifuddin Pak. Oh, ini IAP ya? Ya, terima kasih. Wah, Ya. ini Pak Saifuddin Jawa Timur. Gimana Pak? Ya Pak Khairul, mohon maaf. Saya sebenarnya menunggu beberapa hal yang tapi sampai saat ini belum dibahas. Jadi kegelisahan teman-teman pengadaan utamanya di pemerintahan saat ini itu kan dari aspek hukumnya Pak. Jadi yang paling ditakutin selama ini itu ketika aspek hukum itu bergerak. Kemudian teman-teman itu menjadi sangat lemah seolah-olah pengadaan di mata hukum itu semua teori seolah-olah tidak ada artinya. Karena mohon maaf banyak sekali kasus pendekatan yang digunakan itu ya pendekatan hukum. Ya, kita tahu pelaku pengadaan kalau sudah dipanggil misalkan kejaksaan, dipanggil datang dibiarin gitu aja 3 jam sudah mental sudah jatuh. Nah, ini barangkali problem yang harus kita akui juga keberadaannya. Di samping memang dari sisi SDM mungkin lemah, dari sisi peraturan mungkin kurang efektif dan sebagainya. Tetapi banyak sekali pengadaan barang jasa itu dalam tanda kutip menjadi mangsa dari sisi hukum. Nah, kira-kira dalam konteks modernisasi pengadaan yang kita gagas ini, gimana Pak pendekatan yang paling tepat agar aspek yang sangat mengganggu dan menakutkan teman-teman, terutama di pemerintahan ini ya, saat ini itu bisa kita minimalisir lah. Gimana Pak kira-kira pendapatnya? Terima kasih. Ya, baik Pak. Nanti saya lanjutkan presentasi tadi Pak ya. Itu ada di situ aspek hukum yang harus kita touch. Siap. Oke, saya coba buka aja. Nah. Ini udah kelihatan ya? Siap. Udah ya. Jadi tadi saya sebutkan di sini ya Pak ya. Di sini ada yang namanya tujuan transformasi tadi. Ini tujuan transformasi untuk create better value of money. Nah, kemudian apa yang dilakukan ada 4 aspek Pak. Nah, ada satu terakhir Pak, namanya good governance. Good governance ini relate nanti ke aspek hukum Pak. Jadi permasalahan utama nanti ada yang namanya RACI Pak. RACI itu bagaimana kita menyusun orang yang bertanggung jawab terhadap apa. Atau mungkin ada di sini nanti kita lihat. Nah, kalau orang itu jelas melakukan apa dan clear di dalam aturan, itu akan mudah Pak. Yang paling susah itu kalau dia abu-abu Pak. Gitu ya. Dia melakukan pekerjaan itu abu-abu. Dan saya lihat yang paling kritikal, maaf to say itu adalah contohnya posisi PPK. Itu di dalam teori manajemen itu harus kita lihat. Orang itu kalau dia merencanakan, dia tidak ikut memilih. Dan dia tidak ikut menentukan pemenang. Tetapi dia menerima pengadaan nggak apa-apa. Jadi ada posisi check and recheck. Nah, ketika itu abu-abu, disitulah nanti infiltrasi hukum akan masuk. Satu ya. Kedua, satu lagi yang saya ibaratkan, yang saya ingin sampaikan. Kalau Bapak sudah mendeklar bahwa tujuan pengadaan Bapak itu adalah value for money, dan Bapak tadi mengatakan prosesnya mudah, cepat, dan ini. Contohnya gini, kalau kita di Jakarta nih, Bapak di Jakarta ingin sudah tahu tujuannya ke Bandung, Pak. Jelas ya, Bapak tujuan kita semua ke Bandung. Nah, pertanyaannya, aturan kita sekarang itu menunjukkan kita harus ke Bandung lewat Puncak, Pak. Puncak itu kalau Bapak berangkat hari Sabtu itu bisa 9 jam. Nangkep ya? Ya. Kenapa kita nggak berani lewat jalan tol Cipularang? Karena aturan tidak mengatakan begitu, Pak. Aturan Bapak ketika Bapak mengambil jalan tol lewat Cipularang, Bapak salah. Nah, artinya apa? Yang harus kita review ulang adalah yang mengarahkan kita itu, Pak. Kalau Bapak sudah lewat Puncak, itu jalan macet, Pak. Jalan macet banyak yang nawarin pekerjaan, banyak yang jualan makanan, banyak orang-orang yang tidak berkepentingan akan mendatangin Bapak.
Makanya saya waktu itu ditanya oleh teman-teman, waktu itu saya di Shanghai, ada yang bertanya, apakah di internasional itu ada masalah hukum di pengadaan? Terus saya bertanya sama teman-teman internasional, saya bilang, ini ada pertanyaan, jawab mereka is only in your country. Gitu. Nangkep nggak Pak? Satu-satunya negara yang membawa masalah perdata ke pidana di pengadaan yang paling denso adalah kita, Pak, dengan Filipina mungkin. Nangkep nggak Pak? Nah kalau Bapak sudah mengambil jalan tol, itu kan mudah, cepat, dan nggak ada lagi yang menghambatin Bapak di jalan. Nangkep ya Pak filosofinya Pak ya? Bapak mau bicara efisien, tapi Bapak bicara jadi puncak. Bapak mau bicara yang namanya risk mitigasi, bicara apapun, Bapak sudah masuk ke jalur macet. Yang Bapak harus lakukan, Bapak balik ke Jakarta, puter jalannya lewat jalan tol Cipularang. Nah itu Bapak harus review aturan Bapak tadi. Berani nggak kita mengatakan itu gitu loh Pak. Nangkep ya? Siap. Makanya kenapa saya challenge itu BUMD dan BUMD, karena bisa bikin aturan sendiri. Nggak usah merubah perpres. Karena prinsip pengadaan itu cuma 3 Pak. Besarkan kontraknya, jangan pecah-pecah, kontrak jangka panjang, kemudian bayar cepat. Bapak lakukan itu nggak sekarang? Enggak kan? Ya. Kita kontrak kita pecah-pecah. Bapak bikin aturan di BUMN 200 dibikin 300, yang terjadi paket Bapak jadi 299. Nah itu Bapak kita mengambil jalan puncak tadi. Kita harus tarik balik itu jalannya, jangan bilang ke situ gitu Pak. Gitu ya. Nah ini kan perlu reform, perlu teman-teman semua berpikirnya ke arah itu. Kalau kita masih mendeklar menuju pengadaan yang best value for money, kita udah menginsert itu kata-kata value for money, tapi kita masih pakai jalan puncak, kira-kira gitu Pak ibaratnya. Tidak akan pernah terjadi penyelesaian Pak. Permasalahan itu berarti dimulai dari regulasi Pak ya? Iya, kan nomor 1 tadi Pak. Siap. Nangkap ya? Siap. Ini nomor 1 Pak. Ini nomor 1, regulasi ini nih. Regulasi ini sekarang mengarahkan kita lewat jalan puncak hari Sabtu pula. Tapi caranya mau simple fast and trusted kan, nggak nyambung kan? Oke. Gitu ya. Siap Pak. Nangkap ya. Nah, yang namanya IT ini alat Pak. Bapak mau pakai mobil Ferrari, mobil Peugeot nggak masalah. SDM ini orang yang jadi supirnya. Nah, good governance ini konsekuensi. Kalau Bapak sudah lewat jalan bebas hambatan, apa ada yang menyetop Bapak? Apa ada APH di situ? Bisa ketabrak APH-nya. Siap. Nangkep ya? Makanya kenapa saya challenge itu BUMN, BUMD, BLU itu karena sudah boleh bikin aturan sendiri. Nah, Pak Saudi nanti coba kita kasih pemahaman. Paling mereka takut. Nah, kita nanti pelan-pelan jelaskan. Emang kita udah akhir zaman ini, masa mau begini terus gitu. Ya Pak? Siap, pengadaan akhir zaman. Pengabatan akhir zaman, Pak. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak Rizal. Ada lagi ya? Ada lagi yang lain? Kalau enggak kita teruskan sedikit lagi nih. Jadi ini tadi udah terjawab ya. Jadi tujuan ini kita berbicara yang namanya menyelaraskan. Ini kalau di UK itu UK 2 itu menyelaraskan antara tujuan pengadaan dan tujuan organisasi. Nah ini tujuan pengadaan itu best value for money. Nah tujuan organisasi itu cost reduction, peningkatan efisiensi, naiknya service level, cost menjadi profit, naiknya keuntungan menjadi world class. Ini tujuan organisasi dan ini harus nyambung. Nah ini kompetensinya di situ ya. Nah apa yang dilakukan perubahan itu? Peraturan harus dari manual kompleks membuat berbasis digital, simple dan compliance gitu loh. Sistem IT-nya ya tadinya partition sebagian proses hanya lelang, sekarang nanti integrated. Halo, ada yang tanya? Organisasi kompleks disederhanakan, SDM dan kompetensi jadi kompeten. GC sistem sebagian nanti komprehensif. Kalau udah procure to pay, insya Allah ini akan compliance. Penerapannya, nah ini ada cara bagaimana kita measure dulu keadaan kita, analisa apa yang harus diimprove, kemudian kita kontrol. Nah ini contohnya itu misalkan ini BUMN itu sama. Jadi pengadaannya
karena ini adalah PTSI, ini adalah personel yang banyak, yang besar itu adalah personel. Nah, kalau di Jasa Marga ini pengadaan ini besar sekali. Nah, rumah sakit juga begitu, ini pengadaannya besar sekali. Jadi semua pengadaan itu sangat besar ya di tiap organisasi. Nah, ini IPM Index ini bagaimana kita memastikan bahwa maturitas ini sudah kita improve, kemudian kita terapkan. Jadi ada maturity itu ada 2 dia. Jadi ini ada maturity ya. Jadi kita mature-kan dia. Level 1 ini istilahnya di mana-mana nih ada level 1 sampai level 5. Ini kita mature-kan regulasi sistem IT sampai dia maksimum. Nah, kemudian kita terapkan. Nah, ini yang paling berat. Kita terapkan enggak? Nah, terapkan itu apa? Itu tadi konsolidasi long term kontrak dengan procure to pay. Itu loh Pak. Perubahan regulasi ini, regulasi dibuat berbasis digital, disebut bahwa peraturan ini dapat dijalankan dengan berbasis digital. Semua proses sesuai dengan pengadaan bahasa ditransfer dijalankan dengan metode elektronik. Jadi ada digitasi, memindahkan semua dokumen yang banyak tadi dalam bentuk digital. Digitalisasi, semua yang namanya approval, tugas dan wewenang itu para pihak dipindahkan ke flow authorization. Jadi tinggal diklik, Bapak BAST itu diklik, ketika BAST diklik keluar invoice, dan ketika invoice diklik keluar three-way matching, ada invoice, ada BAST, ada kontrak, tinggal di approve, approve-nya bisa 2-3, kemudian instruksi ke bank bayar. Nah, kira-kira gitu. Dan dibuat di dalam bentuk sistem yang aman di blockchain, menuju pengadaan yang cepat, mudah, terpercaya. Nah, desain pengadaan aturan pun nggak perlu kompleks. Ada ketentuan umum, pelaku usaha, ada perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, kontrak, dan strategi pembayaran. Tapi ada pembayaran. Nah, di sini pengadaan secara elektronik, sumber daya manusia, monitor, dan lain-lain. Dari ini kalau bisa dikemas mungkin ya 15 halaman, 20 halaman paling banyak. Nah, ini yang kita pernah bikin juga draftnya di rumah sakit. Nah, ini di RACI. RACI ini ada perencanaan siapa yang bekerja. R itu adalah responsible, yang mengerjakan. A itu accountable, PA-KPA misalkan. Dia bertanggung jawab. Kemudian konsulnya kerja PPK. Ini jelas. Jadi setiap prosesnya jelas orangnya. Dan tidak boleh interrelasi. Tidak boleh ini mengerjakan seluruhnya. Nah, ini kita review. Baru kita buat peraturan. Ruang lingkup, ya ini bisa sendiri, bisa bersama. Sistem IT tadinya hanya IT-nya pemilihan atau tender, ini IT-nya end to end. Nah, bentuknya ada katalog, ada toko online, ada PMS dan lain. Ini hanya application. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah filosofinya, dia end to end. Ya, jadi jangan tanya saya bikin satu-satu, ini nanti satu perlem sendiri bahasnya lain. Tapi ini strategic design seperti ini. Kelengkapan aplikasi, di sini ada peraturan dulu, kemudian ada toko online, ada e-tender, ada e-tax, dan lain terintegrasi. Ini kasus organisasi digabung sektoral. Kalau misalnya rumah sakit, satu industri rumah sakit ini seluruh Indonesia. Dan ini kalau terjadi, ini dahsyat. Nah, pembayaran tadi, ini tadi rumah sakit, e-katalog, kemudian ya ini tadi ya, katalognya keluar dia kirim SPK di katalog, kemudian kirim barang keluar BAST, kemudian nomor 3 itu langsung keluar invoice otomatis karena belum ada ini, ditambah dengan pajak juga otomatis diupload dulu, kemudian nanti di pengguna ini mereka receive accepted. Nah, setelah oke, internalnya mereka beritahu ke bank bayar. Kira-kira ini proses ya procure to pay. Tapi dibayar setelah three-way matching. Three-way matching itu setelah melihat ada SPK, ada BAST, ada invoice dan tax. Ini aplikasi sudah ada. Nah, e-payment itu pembayaran dilakukan three-way matching. Ada dulu persetujuan pembayaran. Ini tidak kita tinggalkan proses ini. Cuman kita digitalkan. Nah, apa yang terjadi ketika ini digitalisasi? Tidak ada lagi yang namanya orang-orang vendor menghadap orang untuk pembayaran dan mempercepat pembayaran. Nangkep ya Pak ya? Jadi udah otomatis seperti kita bayar di Tokopedia aja. Cuman kalau di Tokopedia barangnya belum sampai kita udah bayar. Kalau ini kan barangnya sampai dulu.
Nah, pengadaan kasus belu itu ada sarana prasarana. Nanti sarana ini didefinisikan. Nah, ini ada sarana medis, ada sarana kantor, dan sarana bahan makanan. Dan ini semuanya bisa dikatalogkan. Dan sekarang kalau ada inventory, kita bikin katalognya sekalian inventory di situ. Nah, itu namanya toko gudang. Nah, prasarana ada baru dan ada lama. Baru inilah konstruksi, inilah tender, inilah yang mumet, silakan. Tapi jangan bikin semua mumet. Jadi ini hanya sekali, mungkin beberapa tahun sekali, yang lain ini setiap hari. Nah, kenapa kita bikin pengadaan, kita menghabiskan waktu seolah-olah semua tender. Nah, ini konsep vendor manage, ini koperasi, ini fisiknya, ini petani, masuk ke koperasi, koperasi berkontrak dengan pengguna. Jadi tidak ada lagi yang namanya CP-CP di tengah sini, yang ada langsung koperasi pengguna. Nah, koperasi pengguna berkontrak dengan rumah sakit. Di sini koperasi pengguna ini dia mengelola kebutuhan-kebutuhan yang umum tadi. Nah, kalau makanan itu kan koperasi pengguna bisa dibeli oleh karyawan juga. Nah, ini saya tiru ini dari Jepang ya. Jadi dan Copenhagen sebenarnya di Denmark itu luar biasa koperasinya seperti ini. Jadi ini nanti langsung agregatornya kalau petani itu ada petani, peternak dan nelayan, ada koperasinya berkontrak dengan koperasi rumah sakit berkontrak dengan rumah sakit. Nah, bikin aja di sini profesional. Ini sama konsepnya toko gudang. Nah, ini saya cuma mencontoh dari Toyota. Ini sudah tadi ya. Nah, ini apakah sudah pernah dilakukan? Sudah. Saya sudah pernah bikin ini di Kementerian Desa. Ini ada 3.600 item, setengahnya barang petani. Cuman karena tidak ada kewajiban dari Kementerian Desa membeli, karena aturannya masih boleh beli ke tempat lain, makanya kita nggak sukses. Ketika saya menyiapkan kertas itu cuma 36.000, mereka ternyata belinya lebih mahal di luar. Dan itu tidak bisa dipindahkan karena mereka tidak ada aturan yang mengatakan harus beli ke sini. Itu. Nah, kalau ada aturan mengatakan pengadaannya semua yang ada di katalog, waktu itu katalog departemen selesai. Nah, itu peraturan lagi. Jadi ini model-model yang sudah berjalan dan belum disosialisasikan karena kegamangan kita untuk memulai. Nah, ini perubahan organisasi juga bikin sederhana saja. Jadi nanti ada bagian rutin dengan bagian proyek lah. Ini bisa kita diskusi. Sertifikasi tadi kembali lagi kita sudah punya kompetensi. Ya, saya kira itu dari saya. Ini tadi si Uni Debbie bilang ada tim pengelola kontrak. Ada nih melakukan negosiasi nih. Jadi tadi dibilang si CMS itu 15, mungkin 16-nya kita harus cek. Ini dari keputusan BNSP, CCMS kita itu 15 modul dan salah satunya melakukan negosiasi yang tadi disebutkan di PPK nggak ada. 7 itu untuk tim ulang kontrak. Apa nomor berapa? 7? Ya Pak, UK7. UK7 ya. UK7 itu apa? UK7 ya. UK7. Mengkaji ulang paket. Ya, di PPK ada itu. Ini ada mengkaji ulang paket ini. Ya, kalau di bedanya CCMS dengan kompetensi PPK itu aja Pak, UK7. UK7 ada ini mengkaji ulang paket. Sorry. Di CCMS-nya. Ya. Oh, CCMS mengkaji ulang paket nomor 7 ya. Oke. Ya, nanti kalau itu sih kita bisa tambahkan. Hanya dengan usulan kita nanti bisa. Kalau disetujui. Oke, ini saya pengulangan aja ya. Jadi itu tadi intinya di awal tadi saya menjelaskan secara konseptual design menuju pengadaan yang mudah, strategic procurement namanya. Dan yang kedua ini kita bisa melakukan itu. Dan yang memang harus kita rubah itu adalah peraturan. Oke, ada pertanyaan? Mungkin kita lebih enak diskusi aja nih. Ini nanti bahannya akan saya kirim. Silakan aja dibaca. Gimana, Pak Kahar masih on? Masih. Nah, gimana? Ada masukan?
Sementara belum ada. Itu ada Bu Sari Melani tuh, mungkin kasih komen tuh. Baik, barangkali ada masukan atau bahan yang harus didiskusikan. Silakan, Pak. Novel coronavirus is very infectious. Its main route of transmission is droplets and aerosols in the air. The virus can spread from Ada pertanyaan? Ini bahan secara overall sudah sampai ya. Itu saya rasa sudah cukup lah. Mungkin jadi bahan diskusi aja. Jadi transformasi pengadaan itu hanya merubah pola pengadaan kita dari transaksional ke strategik. Yang harus dirubah itu aturan, sistem IT, SDM, dan GCG. Dan GCG itu akan ngikut ya. Kalau semuanya sudah digital, itu biasanya akan ngikut. Seperti tadi, kita merubah pola jalan kita yang dari puncak ke jalan tol Cipularang. Nggak ada lagi hambatan, namanya udah bebas hambatan.